Setelah mengetahui ternyata cewek di depan ini adalah penyelamatnya, cowok makin percaya dengan kata-kata si Pak Tua di episode pertama, bahwa, di usianya yang ke-34, cowok bakal mengalami musibah besar yang akan merenggut nyawa. Semua ini bisa dicegah asal dia bisa dekatin wanita yang punya energi tanah. Cewek sudah berkali-kali menolongnya, gak salah lagi, dia adalah wanita yang ditunggu-tunggu. Malamnya di rumah, lagi-lagi cewek mendengar suara nyanyian. Dia jadi trauma, selalunya setelah itu, bakalan muncul ide-ide, yang kemudian menjadi kenyataan. Cewek bergejolak di dalam dirinya hingga ketiduran. Arwah zaman now ini mulai beraksi, laptop dihidupin, keyboard mengetik dengan sendirinya. Besok paginya cewek terkejut melihat ada naskah baru di laptop. Seingatnya semalam dirinya belum ada mengetik apapun. Cewek punya feeling gak enak. Dia pun diajak ketemuan. Pertemuan kali ini, cowok dengan serius berterima kasih pada cewek yang telah beberapa kali menyelamatkannya. Tiba-tiba dengan muka tembok, cowok mulai minta yang aneh-aneh. Demi keselamatan dirinya, dia berharap cewek mau diajak tinggal bersama. Emang gue cewek apaan? Cowok ditolak mentah-mentah. Mereka berdua kemudian beradu mulut. Gak sengaja, cowok melihat kalung jimat yang ada di tangan cewek. Tanpa banyak cerita, dia langsung menarik kalung dan ngeklaim itu miliknya. Cewek jadi emosi, dia ngotot itu kalung miliknya, satu-satunya kalung spesial yang ditempah dari pohon apel rumah mereka. Eits, sepertinya kata-kata ini gak asing. Seketika mereka berdua jadi terpaku lama. Tak salah lagi, ini adalah bocil yang dijumpai dalam ritual roh waktu itu. Tiba-tiba, semua kaca rumah pecah di waktu yang bersamaan. Cowok segera melindungi cewek. Gak ada angin gak ada hujan, kaca kok bisa pecah sendiri. Apakah ini kejadian yang dimaksud dalam naskah tadi pagi tuh? Ekspresi cewek terlihat penuh pikiran, cowok jadi curiga. Apakah cewek sudah mengetahui bakalan terjadi ini semua? Kalung jimat tertinggal. Malamnya cowok berniat mengembalikan kalung, kebetulan dia melihat cewek lagi mau bepergian. Dengan penasaran, cowok mengikutinya hingga ke kuburan. Ternyata cewek hanya menangis-nangis di depan kuburan emak. Dirinya gak ingin lagi melanjutkan naskah drama ini. Karena semakin banyak orang yang kena musibah akibat naskah yang dia tulis. Dia benar-benar ketakutan. Cowok jadi simpati melihat sisi cewek yang seperti ini, ternyata bukan keinginan dia sendiri menulis semua ini. Okelah, cowok setuju join drama cewek, tapi syaratnya, setiap naskah yang baru selesai, harus dibaca dia dulu, agar bisa menghindar hal-hal yang gak diinginkan. Tiba-tiba seekor anjing yang berbulu lebat lewat depan mereka. Sekarang dia tahu mengapa cewek terus-terusan cedera, bisa jadi ini penyebab utamanya. Rambutnya harus dirapikan, sehingga penglihatan pun tak terganggu. Cowok pangkaskan rambutnya, cewek jadi baperan. Rupanya ada luka bakar di jidat, cowok makin prihatin padanya, mungkin ini seperti apa yang dikatakan Pak Tua sewaktu di kuburan kemarin, bahwa di antara mereka berdua memang harus ada satu orang yang mengalami ketidakberuntungan. Pak Tua adalah orang pintar yang terkenal. Dulu-dulunya, ada seorang anak gadis dari keluarga kaya yang sakit-sakitan. Sang ayah minta diobatin Pak Tua, dan ternyata sumber dari segala penderitaan itu berasal dari pohon apel yang di taman. Ada 2 pohon apel, satunya pohon yang sehat, satunya lagi pohon yang tandus. Mereka menggali untuk mencari tahu penyebabnya, rupanya akar kedua pohon itu menyatu. Pohon yang sehat menguras semua nutrisi dari pohon yang satunya lagi hingga menjadi tandus, seperti halnya yang terjadi pada anak gadis itu. Supaya si anak bisa kembali sehat, satu-satunya cara adalah memisahkan kedua pohon tersebut. Ayah mengupah orang untuk memotong akar itu. Saat kapak diayunkan, akar langsung mengeluarkan darah segar, layaknya seperti tubuh manusia ketika dipotong. Tukang kebun jadi terkaget-kaget dengan fenomena aneh ini. Tapi ayah gak peduli, dia sendiri yang kemudian mengambil kapak dan membabat habis akar itu. Setelah itu, dibawa ke tempat lain untuk dibakar. Pak Tua berpesan agar sang ayah harus selalu berwaspada, karena takdir mereka belum terputus total, suatu ketika mereka akan berjumpa kembali. Siap mengatakan itu, tiba-tiba angin kencang meniup percikan api hingga terkena mata si Pak Tua. Akibat kejadian itu, sebelah matanya menjadi buta, mungkin itu juga hukuman untuknya yang melawan takdir. Ajaibnya, setelah sekian lama waktu berlalu, yang sudah dibakar kembali bertunas. Perlahan-lahan dia bertumbuh. Lahan situ kemudian juga dibangun rumah, dan kemudian tak lain menjadi rumah cewek. Hari itu, cewek menceritakan pada produsen si pria indigo, bahwa dia merasa takut pada dirinya sendiri, soalnya bisa setiap naskah yang ditulisnya semuanya malah berubah menjadi kenyataan. Dia menyalahkan karena naskah yang dibuat dirinya mengakibatkan penulis hilang dari peredaran. Saran si indigo, bagaimana jika diubah saja lagi alur ceritanya? Dengan demikian, ada kemungkinan bisa selamatkan penulis dari bahaya, dia pun gak meninggal. Masuk akal juga ya, cewek segera membuat alur cerita baru bahwa si penulis gak dibunuh, dia hanya menghilang karena diculik. Dia kemudian akan kembali dengan selamat. Sesuai dugaan, naskah yang dibuat menjadi kenyataan. Penulis balik dengan mengatakan dirinya berhasil lolos dari tangan penculik.
Dia menyebutkan penculik adalah mantan boyband grup cowok di zaman dulu. Semua orang syok dengan berita ini. Lalu darah-darah yang ditemukan di rumahnya tempo hari itu milik siapa? Bukankah orang biasanya akan ketakutan atau trauma pasca penculikan, apalagi yang sudah mengetahui identitas penculik, tapi penulis Ki malah terlihat luar biasa tenang. Bersambung.